Bisa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi dalam seluruh tahapan di pemilu. Dan pada episode Optimis kali ini, kita akan membahas tentang sebenarnya seberapa penting sih peran pengawasan itu dalam pemilu. Dan hari ini sudah hadir bersama saya, Bapak Endro Wibowo Aji. Selamat pagi Pak Endro. Pagi Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Pak. Amin amin Mbak. Oke Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak tentang seberapa penting peran pengawasan dalam pemilu, mungkin saya mau bertanya dulu, sebenarnya apa sih Pak pentingnya pemilu itu? Oh iya Mbak, jadi bahwa pemilu itu bukan sekedar ritual rutin 5 tahunan untuk memilih orang atau menempatkan orang pada lembaga yang semestinya. Tetapi bahwa pemilu itu justru mempunyai peran yang sangat penting karena dapat mengubah, menentukan masa depan untuk memilih seorang pemimpin yang bisa merubah kondisi pada masa yang akan datang. Secara umum, itu arti pentingnya pemilu ada beberapa hal. Pertama, pemilu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Kedua, pemilu itu menjamin pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Karena ada pergantian pemimpin itu yang tidak dengan cara damai, misalkan kudeta dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang ketiga ini, pemilu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui visi misi dari pemimpin yang dipilih. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah penting, yaitu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lalu apa Pak yang terjadi jika pemilu ini tanpa ada pengawasan seperti itu Pak? Ya, jadi kalau pemilu tanpa pengawasan tentu akan sangat risuh, sangat mengalami kerugian yang luar biasa, terutama yang pertama itu hilangnya hak pilih dari seseorang. Karena bisa saja orang yang memenuhi syarat justru tidak masuk, tidak terdaftar sebagai pemilih, seperti itu. Kemudian adanya politik uang. Politik uang itu juga menjadi salah satu masalah yang terjadi atau timbul apabila pemilu itu tidak diawasi. Yang ketiga, konflik antar pendukung pasti akan saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya sehingga terjadi konflik. Biaya politiknya mahal, kemudian manipulasi suara. Jadi karena tidak diawasi, penyelenggara mungkin bisa saja merubah dengan mudah suara milik si A diletakkan di suara milik si B, seperti itu contohnya. Kemudian karena tidak ada pengawasan juga, pemilu tentu tidak sesuai aturan. Karena tidak sesuai aturan, maka akan mudah digugat hasilnya di Mahkamah Konstitusi tentunya. Mungkin banyak nih Pak masyarakat di luar sana yang bertanya-tanya, sebenarnya kerja dari pengawasan itu ngapain aja Pak? Oh iya Mbak, jadi sebenarnya kerja pengawasan itu banyak Mbak. Jadi kita itu ada yang namanya cegah, awasi, tindak. Nah, yang pertama pasti melakukan pencegahan. Pencegahan ini dengan cara sosialisasi, dengan cara himbauan kepada semua pihak. Terus setelah dicegah, diawasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh kita Bawaslu itu ada dua tahap, ada dua hal. Satu tahapan, dua non tahapan.
tahapan itu kaitannya dengan misalkan pemutakhiran data pemilih, penataan daerah pemilihan, verifikasi partai, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, dana kampanye, kemudian banyak hal lah. Intinya ada pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan juga bahkan rekapitulasi dari setiap jenjang. Misalkan dari tingkat TPS, tingkat desa, sampai ke tingkat kabupaten. Bahkan kita juga mengawal sampai tingkat provinsi bahwa hasilnya tidak mengalami perubahan. Kemudian ada lagi pengawasan non-tahapan. Non-tahapan ini misalkan mencegah praktek politik uang. Mencegah praktek politik uang, kita sampaikan sosialisasi kemana saja. Kemudian yang berikutnya mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, netralitas anggota Polri. Juga mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, putusan Bawaslu di atasnya, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Kemudian juga mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian yang ketiga, setelah cegah, awasi, dan tindak, itu kita melakukan penanganan pelanggaran dengan cara komunikasi dengan Gakumdu, ada kejaksaan, kepolisian, yang nantinya kalau tindak pidana, kalau tidak kita juga komunikasi dengan KSN, kaitannya dengan aparat sipil negara, atau dengan pemerintah daerah, kaitannya dengan perangkat desa dan kepala desa yang tentunya melanggar undang-undang lain. Ya. Berarti kan memang banyak sekali nih ya Pak, tahapan-tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu. Betul, Pak. Kemudian pada tahapan apa Pak yang banyak terjadi pelanggaran Pak? Yang banyak terjadi pelanggaran itu pada umumnya itu di tahapan kampanye, Pak. Di tahapan kampanye dari yang paling kecil, yaitu alat peraga kampanye. Masih banyak itu peserta yang memasang alat peraga kampanye bukan pada tempat yang diharapkan. Contohnya masih di tempat dipasang di pohon-pohon, itu kan dilarang, itu enggak boleh. Kemudian dipasang di tempat di depan fasilitas milik negara, atau dipasang di tempat ibadah. Jadi itu baru dari satu sisi alat peraga. Kemudian juga di tahapan kampanye itu kita kadang melihat ada pelibatan pihak-pihak yang memang tidak diperbolehkan. Contohnya ada kepala desa. Kepala desa ikut masuk ke dalam pertemuan terbatas yang notabene-nya bahwa pertemuan terbatas ini adalah internal partai. Kemudian ada juga bahwa di tahapan kampanye juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang sebenarnya bukan kampanye, tetapi peserta pemilu datang dan di situ justru dijadikan sebagai ajakan sosialisasi dari salah satu calon. Itu loh, Mbak. Iya. Kemudian nih Pak, apa strategi yang dilakukan oleh Pak Endro nih dalam mengawasi? Karena kita tahu bahwa jumlah peserta dan jumlah pengawas itu sangat berbeda. Terlalu sedikit jumlah pengawas dibandingkan dengan peserta yang banyak. Jadi strateginya bagaimana Pak? Oh iya, Mbak. Yang pertama, strategi yang harus kita lakukan jelas tentunya melakukan pencegahan dengan koordinasi kepada semua pihak yang terlibat, baik peserta, penyelenggara. Kita sampaikan ke mereka tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah kita lakukan, kita himbau, kita sampaikan hal-hal kaitannya dengan aturan-aturan tersebut, kita lakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai
sisi lini jajaran kita yang ada di bawah. Jadi sebisa mungkin kita awasi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tentunya dengan melibatkan jajaran-jajaran yang ada di bawah untuk mengambil semua informasi pelaksanaan kaitannya pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan. Itu loh Mbak. Iya. Selama Pak Endro menjabat sebagai pengawas Pak, berarti sudah berapa tahun Pak? Saya jadi pengawas kalau di tingkat kecamatan, dulu saya dari Panwascam. Kemudian kalau di kabupaten baru dari 2017. Berarti ya sekitar 3 tahun. 3 tahun dan 3 tahun. Panwascam sudah lama ya Pak? Panwascam dari 2012. Ya, berarti kan sudah bertahun-tahun nih Pak. Ada hal yang menarik ya Pak? Atau cerita menarik yang Bapak temukan ketika sedang melakukan tugas pengawas Pak? Sebenarnya banyak Mbak, itu kaitannya kalau cerita menarik terkait pengawasan. Cuma ini saya ambil, pernah saya mengikuti pleno daftar pemutakhiran data pemilih itu DPT, bahwa di undang-undang itu disyaratkan bahwa DPT memang harus sinkron dengan sistem data pemilih. Karena belum sinkron, maka kita dari pengawas itu melakukan rekomendasi himbauan tentunya untuk menunda. Karena batas waktu itu kan masih sampai jam 23.59 menit ibaratnya. Nah itu masih jam pagi. Jam pagi sudah mau ditetapkan. Lah saya komunikasi dengan penyelenggara supaya ditunggu dulu. Karena waktu masih cukup lama. Barangkali nanti setelah waktu itu bisa sinkron. Ternyata tidak, mereka ngeyel untuk tetap dilaksanakan. Akhirnya pokoknya kita sampaikan saja bahwa sanksinya cukup berat seandainya mereka tidak melakukan kerja sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri ataupun dengan undang-undang, karena kaitannya dengan profesionalitas. Nah itu kita sampaikan, tapi akhirnya walaupun saya disengiti ibaratnya itu bahasannya, berarti dibenci dari teman-teman KPU karena mereka sudah siap untuk sudah menyewa tempat tentunya, makanan dan lain sebagainya, tapi harus menunda. Itu pengalaman juga. Kemudian ada juga pengalaman yang kaitannya bahwa dalam sebuah pertemuan terbatas peserta itu pada akhir acara, awal acara kita lihat lancar, tidak ada pihak yang dilarang dalam acara tersebut, tetapi pada akhir acara ada salah seorang yang bertanya bahwa dia itu forum tanya jawab bertanya, dia seorang kades menyampaikan. Kemudian insting saya suudon, loh, ada kades di sini. Padahal ini pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas logikanya diikuti oleh anggota partai atau anggota kader dari peserta pemilu. Karena itu muncul jiwa suudon. Jadi jiwa suudon kita langsung muncul bahwa ini patut diduga bahwa pelaksana atau tim kampanye melibatkan kades, padahal itu tidak sesuai dengan pasal 280 ayat 2 Undang-Undang 7/17 tentang pemilihan umum. Yang di situ bahwa kades itu dilarang, dan juga bahwa di dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa kades itu tidak boleh menjadi partisipasi atau mengikuti kegiatan partai politik, kegiatan kampanye. Itu Mbak. Iya. Selain cerita menarik nih Pak, selama kurang lebih 8 tahun Pak Endro menjadi seorang pengawas, apa sih Pak kendala yang dialami oleh Pak Endro? Kendala yang pertama jelas anggota kita nggak terlalu banyak Pak. Pengawas itu dalam satu kabupaten itu hanya sedikit, di kabupaten hanya ada 5.
di kecamatan, masing-masing kecamatan ada 3. Kemudian di masing-masing desa atau kelurahan hanya ada 1. Di TPS hanya ada 1. Jumlahnya itu sekitar 3.000-an lebih sedikit. 3.000 lebih sedikit. Harus mengawasi semua lapisan masyarakat, harus mengawasi semua peserta, harus mengawasi seluruh teritorial. Itu menjadi salah satu kendala juga, Mbak. Kemudian yang kedua, bahwa peserta ini kadang menyampaikan pemberitahuan akan melaksanakan sebuah kegiatan itu mendadak. Jadi kita tidak bisa, langkah preventifnya belum kita lakukan, tapi kita langsung terjun ke lapangan. Jadi kita belum menyampaikan ke timnya kampanye untuk tidak melakukan ini, untuk tidak melibatkan ini, tapi karena mereka memberitahukannya mendadak, kita ya langsung. Nah, itu salah satu kendala intinya gitu loh, Mbak. Kemudian sebenarnya banyak kalau kendala, tapi semuanya bisa kita sikapi dengan kita komunikasi dengan berbagai pihak. Itu, Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Pengawasan ini kan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Yeah. Di saat kondisi pandemi saat ini nih, Pak, apa sih yang menjadi strategi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan sosialisasi partisipatif, Pak? Jadi kita melakukan kondisi pandemi ini memang semuanya menjadi harus merubah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Tetapi kita tidak patah semangat, kemudian tidak melakukan apapun dengan kondisi yang semacam ini. Tetapi kita tetap berikhtiar. Salah satunya melalui kegiatan talkshow yang sedang kita lakukan ini, optimis ini. Jadi obrolan pemilu tiap Kamis ini. Ini dalam rangka supaya paling enggak memberikan pemahaman, informasi, pengetahuan kepada masyarakat yang nanti menonton apa sih sebenarnya yang ada yang terkait dengan Bawaslu, dengan pengawasan maupun dengan pemilu. Kemudian program kemarin juga ada program SKPP daring. SKPP yang dilakukan dalam jaringan. Jadi sekolah kader pengawasan pemilu ini dilakukan dalam jaringan. Jadi tidak menghambat untuk mengumpulkan orang, tidak menghambat jarak antara peserta SKPP satu dengan yang lain karena kita menggunakan teknologi tentunya. Kemudian kita juga tetap nanti akan membuat buletin. Walaupun buletin ini kalau yang biasanya itu kita buat secara konvensional menggunakan kertas, kita mungkin nanti bentuknya file PDF yang juga akan kita share ke berbagai pihak. Dan juga di portal kita nanti juga harus ditautkan itu. Nanti bisa diunduh buletin-buletin yang kita buat. Itu, Mbak. Oh iya, Pak. Kemudian nih, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat di luar sana untuk bisa turut mensukseskan pemilu, Pak? Jadi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan ya, Mbak. Dulu pernah saya sampaikan. Jadi masyarakat itu harus ikut aktif hendaknya, ikut aktif dalam setiap proses demokrasi. Kenapa harus aktif? Kalau masyarakat tidak ingin kehilangan haknya sebagai pemilik kedaulatan, maka manfaatkan kedaulatan itu dengan cara memilih pada saat kegiatan proses demokrasi yang berlangsung di negara ini. Kemudian dengan catatan bahwa masyarakat aktif, tidak hanya ibaratnya dia hanya menonton kemudian membiarkan biasa saja, biarkanlah itu, biarkan terjadi, itu urusan mereka, enggak. Karena masyarakat itu penentu, tadi saya katakan pemilu itu sangat penting karena bisa merubah kondisi pada masa yang akan datang melalui pemimpin yang dipilihnya tentunya. Karena itu keaktifan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah,
Aktif seperti apa? Aktif yang pertama sebagai pemilih, aktif pemilih dia mengikuti semua proses tahapan. Dia mengecek di daftar pemilih itu sudah tercantum atau belum. Kalau memang masyarakat itu memenuhi syarat. Jadi yang ditempel-tempel oleh penyelenggara di tiap-tiap RT itu bukan hanya untuk pajangan, tapi untuk supaya masyarakat itu tahu saya sudah terdaftar ataukah belum. Kemudian di samping itu juga masyarakat aktif sebagai pengawas. Pengawas, kenapa? Karena untuk menjaga suara dirinya dan suara orang lain supaya tidak disalahgunakan, supaya bahwa yang lain juga menggunakan haknya itu bukan karena iming-iming, bukan karena hal lain sehingga dia memilih itu, tetapi karena visi, misi dan lainnya. Kemudian masih kaitannya aktif sebagai pengawas, masyarakat juga hendaknya sebagai mata dan telinganya dari lembaga pengawas pemilu. Tentunya untuk menjaga proses demokrasi supaya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberikan info-info dan lain sebagainya kepada Bawaslu yang nantinya akan dijadikan sebagai informasi awal untuk Bawaslu. Itu Mbak. Ya Pak. Kemudian terakhir nih Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Endro untuk sahabat-sahabat Bawaslu sekalian Pak. Oh iya, jadi sahabat Bawaslu di Banjarnegara khususnya, jadi umumnya di Indonesia, yang Indonesia juga mayoritas ini, walaupun bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Saya mengambil menurut kitab, jadi menurut Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa di sana disebutkan agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Dari hal ini maka kita tahu pentingnya pemilu tadi, pentingnya pemilu, maka harus kita jaga proses demokrasi yang ada di negara ini dengan aktif berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas dalam rangka menciptakan pemilu yang bermartabat. Betul. Jadi dari obrolan saya tadi dengan Pak Endro, maka kita dapat membayangkan bagaimana jika pemilu itu tidak ada pengawasan, maka akan terbanyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Meskipun ada peraturan-peraturan ataupun payung hukum yang lainnya, semua itu tidak akan ada artinya tanpa adanya aparatur pengawas yang baik dan jujur. Seperti itu ya Pak? Iya betul Mbak. Baik, terima kasih Pak Endro untuk waktunya sudah hadir di Optimis kali ini. Mbak. Minum dulu Mbak. Oh iya Pak, silahkan monggo. Sukses terus ya Pak Endro. Amin amin Mbak. Baik sahabat Bawaslu, sekian episode Optimis pada pagi hari ini. Saya Anissa beserta dengan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.